الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد Apa itu magnet rezeki? Sederhana Bapak Ibu. Magnet rezeki itu ya seperti namanya, magnet bagi rezeki. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Ada orang yang ya
rezekinya itu dia mengejar. Ada rezeki di sana dia kejar, kadang dapat, kadang nggak dapat. Pindah ke sana dia kejar lagi, kadang dapat, kadang nggak dapat. Tapi ada loh orang yang dia hanya duduk diam, rezekinya datang sendiri. Siapa mau dapat keajaiban? Katakan saya. Siapa mau dapat keajaiban? Katakan saya. Ya Allah, orang di depanku baru saja mendoakanku ya Allah. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia baru saja mendoakanku ya Allah. Maka aku ingin membalasnya. Cintai dia, muliakan dia, bahagiakan dia. Terima taubatnya, ampuni dosanya, kabulkan seluruh hajatnya, masukkan dia dalam surga ya Allah. Dapatkan dia syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, kumpulkan dia di surga bersama denganku ya Allah, bersama dengan semua yang hadir dalam majlis ini. Kami tidak ingin masuk neraka-Mu ya Allah. Sungguh neraka-Mu begitu panas, siksaannya begitu berat. Kami tidak pernah mungkin mampu ya Allah menghadapi siksaannya ya Allah. Maka aku berdoa orang di depanku ini ya Allah, agar masuk surga bersama dengan kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabarnya sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat magnet rezeki di seluruh Nusantara? Masya Allah. Saya doakan semoga senantiasa dihadirkan oleh Allah Ta'ala kemuliaan, kebahagiaan. Senantiasa dihadirkan rumah tangganya kian harmonis, anak-anaknya kian solih-solihah, yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam seluruh ikhtiarnya, seluruh aktivitasnya. Wabil khusus yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala kelapangan hati, yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki kita. Amin, amin, Allahumma amin. Insya Allah. Alhamdulillah sahabat-sahabat filah, sebelum kita mulai masuk ke materi kajian kita ya pada malam hari ini yang sangat luar biasa, yang insya Allah akan dibersamai pula oleh ya sahabat sekaligus guru kita semua, ya ini Bunda ya Hajah Susan Arkaniza dari Kabupaten Batang ya, Jawa Tengah, Masya Allah. Sebelum itu mohon izin sahabat-sahabat filah, pastikan yuk sama-sama kita ya isi list presensi kita bersama-sama. Dari mana saja yang sudah hadir pada malam hari ini, silakan ketikkan namanya, spasi kotanya. Silakan sahabat-sahabat filah. Sambil kita menunggu sahabat-sahabat filah lainnya untuk turut pula bergabung. Dan pastikan bukan hanya untuk diri kita ilmu yang bermanfaat, tapi kita senantiasa share, alirkan energi berlian ini. Semakin banyak orang yang ikut, semakin banyak orang yang mendapatkan ya kisah-kisah keajaibannya, mempraktekkan ilmunya, tentunya akan menjadikan wasilah jariah pula untuk ya diri kita serta keluarga kita. Amin, amin, Allahumma amin ya, Masya Allah. Alhamdulillah, ada Bunda Sulistiani dari Gresik, ya Bapak Ing Satori dari Bekasi, Bunda Sofi dari Bogor, ya Masya Allah. Alhamdulillah, Bunda Sarmi dari Bekasi, Bunda Dina dari Pacitan, ya Masya Allah. Ini adalah pribadi-pribadi yang senantiasa istiqomah hadir, ya Masya Allah. Barakallah. Silahkan sahabat-sahabat filah. Masih ada beberapa kesempatan, beberapa waktu ini untuk bisa di-share, ya, untuk bisa saling berbagi ilmu, saling berbagi informasi, serta saling berbagi menjadikan diri kita menjadi wasilah hadirnya keajaiban bagi orang lain. Saat itu terjadi, maka bismillah sahabat-sahabat filah, itulah awal dari keajaiban untuk diri kita. Masya Allah. Alhamdulillah sahabat-sahabat filah, sebagaimana biasanya, kita tentu sadar bahwa segala sesuatu tidak ada kebetulan. Termasuk pada malam hari ini, kita hadir pada malam hari ini di sini bersama-sama, ya secara live, baik via Zoom maupun via YouTube, ya maupun via grup Facebook. Ini adalah bagian dari ya nikmat Allah. Allah telah pilih kita
Allah telah ketuk kita untuk berangkat hadir di sini bersama-sama, artinya kita pun terpilih dan dipilih oleh Allah Ta'ala. Mari kita syukuri bersama-sama, semoga dengan kita bersyukur Allah yang tambahkan nikmat demi nikmat kepada kita. Dan lagi sahabat-sahabat fillah, Masya Allah, ini adalah bulan bulan Maulid, bulan di mana Rasulullah SAW dihadirkan, dilahirkan untuk menyertai kita, membersamai kita, untuk menjadikan suri tauladan terbaik untuk kita, untuk menjadi uswatun hasanah untuk kita. Maka mari benar-benar kita manfaatkan bulan terbaik ini, menjadikan momentum kita agar diri kita pun semakin bukan hanya sekedar cinta dengan Rasulullah, tapi kita pun kian menjadi hamba-hamba umat-umat yang diakui oleh Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya, serta kita pun senantiasa dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada satu riwayat yang sangat luar biasa ketika baginda Rasulullah SAW saat hadir dalam satu halaqah, dalam satu majelis ilmu. Kemudian baginda Rasulullah SAW tiba-tiba meneteskan air mata, hingga tetesan air mata linangan itu mengenai jenggotnya. Kemudian beliau mengucapkan dengan kalimat yang lirik, aku rindu kepada saudaraku. Hingga kemudian didengar oleh para sahabat yang ada di depannya. Hingga akhirnya Abu Bakar pun bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Kemudian Rasulullah pun menjawab, bukan, engkau adalah sahabatku. Ya aku rindukan, saudaraku itu ialah mereka yang tidak pernah berjumpa denganku. Mereka yang lahir jauh setelah aku wafat. Mereka belum pernah menemuiku, tidak tinggal di masa hidupku, tapi mereka senantiasa mencintaiku, merindukanku, senantiasa menjalankan sunnah-sunnahku. Dialah umatku, umat akhir zaman yang ini, sahabat-sahabat fillah, yang saat ini yang kita alami saat ini. Kita yang belum pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah, yang sangat dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan kita menjadikan momentum bulan Maulid ini, kita semakin cinta dengan baginda Rasulullah, semakin menjalankan sunnah-sunnah beliau, senantiasa sering bersolawat, maka kita pun kian dihadirkan menjadi hamba-hambanya, pribadi-pribadi yang senantiasa dirindukan pula oleh baginda Rasulullah SAW. Amin amin Allahumma. Insyaallah. Baik sahabat-sahabat fillah, sahabat surga, Masya Allah, ini ada Bunda Mira dari Bakauheni Lampung, Bunda Tina dari Jakarta, Bunda Kustiah Medan, yang Masya Allah, ini adalah pribadi-pribadi yang istiqomah hadir, Masya Allah, Bunda Argo Jakarta, Bunda Tiamsa dari Depok, Masya Allah, tabarakallah. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti kita, sebelum kita sambung juga materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini, sebagaimana biasanya sahabat-sahabat fillah, sahabat surga, ada sedikit beberapa informasi, Masya Allah. Apa itu? Yang pertama, sahabat-sahabat fillah, kami sampaikan, haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktifnya sahabat-sahabat fillah dalam program Wangi Surgawi pada Donasi. Telah ikut pula sahabat-sahabat fillah dalam andil untuk senantiasa menjadikan Masya Allah perantara hadirnya kebahagiaan bagi orang lain, senantiasa memuliakan bahagiakan orang lain melalui program donasi Magnet Rezeki Box. Bagi sahabat-sahabat fillah yang sudah istiqomah, kami haturkan, Masya Allah, jazakumullah khairan katsir. Semoga menjadikan amal terbaik sahabat-sahabat fillah dan pahalanya terus mengalir kepada sahabat-sahabat fillah yang sangat luar biasa. Adapun bagi sahabat-sahabat fillah yang baru berkenan ingin bergabung, silakan sahabat-sahabat fillah boleh dengan transfer donasi di Yayasan Magnet Rezeki Indonesia di nomor rekening Bank Syariah Indonesia 90590500040 dengan kode banknya 451. Nah, untuk ketepatan dalam proses penyampaian distribusi dari FR Box-nya, bagi sahabat-sahabat fillah yang ingin berdonasi untuk wilayah Solo Raya, boleh dengan ditambahkan nominal transfernya ada digitnya 031 di belakangnya. Misalkan 100.000 maka 100.031. Nah, adapun bagi sahabat-sahabat fillah yang ingin berdonasi untuk area Yogyakarta dan sekitarnya, boleh pula sahabat-sahabat fillah dengan menambahkan kode unik 070 di belakang nominal transfernya. Semoga bagi sahabat-sahabat fillah yang baru memulai niat saja sudah dihitung oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa mendapatkan fadilah jariah yang sangat luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, ayo sahabat-sahabat fillah kita lakukan 3 hal terlebih dahulu sebagaimana biasanya. Apa itu? Yang pertama, luruskan niat kita. Luruskan niat kita. Saat benar-benar kita hadirkan di sini adalah benar-benar lurus karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Maka kian mudah dihadirkan pemahaman, kian mudah dihadirkan senantiasa oleh Allah Ta'ala hudannya, petunjuknya, rahmatnya. Dan yang kedua adalah sebagaimana guru-guru saya sering kali berpesan,
ilmu itu ya ibarat sebuah air. Kalau air itu pasti mengalir dari atas menuju ke bawah. Nah, maka mari senantiasa tundukkan hati kita. Siapkan gelas kita untuk senantiasa siap menerima ilmu dari Allah. Kita kosongkan gelas kita. Kita tundukkan hati kita berada di bawah, siap menerima ilmu dari Allah yang sangat luar biasa. Artinya, kita benar-benar tawadhu, khusyuk, nikmat, siap belajar pada malam hari ini. Dan tema kita pada malam hari ini, Masya Allah, nanti akan disampaikan ya oleh Bunda Haja Susan Arkaniza, ya beliau CTMR, sertifikat Train Mandiri Rezeki, beliau sertifikat Public Speaking, sertifikat juga ya Neo NLP, ya CHCHT, sertifikat hipnosis, hipnoterapi, Masya Allah. Dan banyak sekali gelar-gelar beliau, ya Masya Allah. Beliau ini juga founder dari ya Trainer Insan Mulia. Beliau juga Masya Allah ya sebagai mentor sekaligus ya sebagai ustazah untuk memegang 5 majelis ilmu sekaligus ya. Beliau juga seorang ya Masya Allah pembimbing haji dan umroh yang Masya Allah, dan banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya saking beliau dahsyatnya pada malam hari ini. Namun sebelum itu, mari sahabat-sahabat Villa, kita penuhi langkah yang ketiga. Apa itu? Yuk kita alirkan pula ya, kita ajak orang-orang di sekitar kita untuk bergabung pula pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari sahabat-sahabat Villa kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar Allah hadirkan ya kemudahan, kelancaran kita dari awal hingga akhir untuk memahami setiap kali yang sedang kita pelajari bersama-sama ya Masya Allah. Kita kirimkan hadiah Fatihah ini untuk ya diri kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, sambung menyambung terus kepada gurunya lagi sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga jika sekiranya dalam majelis ilmu ini ada bernilai pahala, semoga pahalanya pun juga tersalurkan untuk orang-orang yang kita kasih, untuk keluarga kita. Dan ya Masya Allah, saya tadi ada ya titipan dari sahabat saya yang sangat luar biasa. Ya, beliau adalah istri dari almarhum Bapak Didi Wahyudi CTMR ya Masya Allah. Bapak Didi Wahyudi CTMR ini ya telah dipanggil oleh Allah tepatnya tanggal 23 Juni 2021 ya Masya Allah. Beliau adalah sertifikat Trainer Mandiri Rezeki yang sangat luar biasa. Beliau seringkali ya aktif di wilayah Jawa Tengah dan aktif pula di wilayah Josokla ya Jogja, Solo, Klaten. Semoga ya seluruh amal kebaikan beliau senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, diterima seluruh amal terbaiknya, seluruh ya apa-apa yang senantiasa ditinggalkan oleh beliau senantiasa mendapatkan keberkahan ya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya yang dihadirkan kemudahan, keselamatan, kelancaran dalam seluruh ya, aktivitasnya. Senantiasa nantinya pun yang dipertemukan kembali ya dalam jannahnya Allah Ta'ala. Al-hadiniyah liridha'illah syai'ulillah Ziril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Villa. Semoga dengan doa ini menjadikan momentum kita ya semakin lebih baik lagi, semakin dekat, semakin taat, semakin mesra hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Semakin dihadirkan kemudahan, kelancaran, keajaiban demi keajaiban dari Allah Ta'ala. Apa nih tema kita pada malam hari ini? Masya Allah, temanya sangat luar biasa sekali sahabat-sahabat Villa. Yakni, ya Masya Allah, kita yang dihadirkan banyaknya ya maunahnya ya, keajaiban, menjemput keajaiban. Maunahnya adalah keajaiban ya, senantiasa semakin dihadirkan ya banyaknya maunah dari Allah Ta'ala saat masuk di dalam gua keajaiban. Apa itu maunah dan apa itu gua keajaiban? Bagaimana cara masuknya? Apa saja yang sudah ya dipraktekkan, dialami, diamalkan oleh ya pemateri kita pada malam hari ini adalah Bunda Susan Arkaniza. Seperti apa itu? Ini akan kita bahas pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Semoga senantiasa menjadikan manfaat untuk kita ya. Maka sebelumnya mari sahabat-sahabat Villa kita sambut pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, Bunda Haja Susan Arkaniza CTMR. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Susan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Sahabat surga yang ada di majelis Zoom malam hari ini. Alhamdulillah Bunda.
Bagaimana kabarnya Bunda? Batang Bunda, Masya Allah. Semoga senantiasa Bunda, keluarga yang dihadirkan kesehatan. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, terima kasih Bunda Susan sudah hadir, sudah yang Masya Allah meluangkan waktu yang sangat luar biasanya ya. Sahabat-sahabat filah beliau ini jadwalnya padat sekali dan Alhamdulillah beliau ya dengan ya Masya Allah kerendahan hatinya beliau mau berbagi ilmu untuk mengalirkan ilmunya kepada kita semuanya. Mari kita benar-benar ya khusyuk, ya nikmat untuk benar-benar menyimak setiap materi yang akan disampaikan oleh beliau. Masya Allah. Tafadhol Bunda, kami persilahkan sepenuhnya pada Bunda Susan ya Arkaniza CTMR. Terima kasih Bunda, monggo silahkan untuk dimulai. Insyaallah. Allah, Ustaz Sofi yang luar biasa, termasuk guru saya. Walaupun beliau terbilang kan lebih muda, tapi kan ilmunya luar biasa, perlu kita simak, perlu kita cermati pula ya Ayah Bunda. Jadi kita berguru itu tidak memandang umur, kalaupun beliau mereka lebih muda, tetapi untuk ilmunya mumpuni, ya mahir, kenapa tidak kita berguru kepada beliau mereka semua yang mungkin terbilang lebih muda dari kita, gitu ya Bapak Ibu. Karena kita ingin menjemput keajaiban, ingin mendapatkan banyak miracle dari Allah, kita harus turunkan garis kebenaran kita. Kita harus turunkan keegoan kita, gitu ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah akan dipenuhi banyak miracle dan keajaiban dari Allah. Nah, memenuhi dari undangan beliau, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Sofi Al-Khairodai. Namanya cukup unik gitu ya Pak Ustadz. Pertama menyampaikan namanya gitu ya, agak belepotan gitu ya. Al-Khairodai. Alhamdulillah setelah itu mahir Pak Ustadz. Gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam memenuhi undangan beliau, Pak Ustadz Sofi, alhamdulillah pada malam hari ini bisa berjumpa bersama dengan banyak sekali Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, para penikmat ilmu magnet rezeki, ya sahabat surga semua yang di sini, yang ingin tahu bagaimana jurus-jurusnya, kemudian penerapannya seperti itu ya. Sebenarnya ini adalah seperti sebuah sharing gitu ya Bapak Ibu ya. Nyon sewu di sini dengan segala rendah hati, saya tidak menggurui ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu lebih tahu banyak insya Allah ya. Nah di sini saya ingin sharing saja, barangkali nanti bisa diambil hikmahnya, bisa diterapkan dalam kehidupan Bapak Ibu di makomnya masing-masing. Alhamdulillah itu rahmat dari kasih sayang Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu semua sahabat surga, untuk saya buka terlebih awal, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sangat berbahagia sekali pada malam hari ini bertemu dengan guru kita Ustadz Sofi dan juga para semua Bapak Ibu sahabat surga yang ada di majelis Zoom ini. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Amin. Kemudian terkirim doa pula untuk guru-guru kita, terutama gurunda kita, Ustadz Nasrullah. Semoga dalam keadaan yang senantiasa dijaga oleh Allah, amin, dilindungi oleh Allah, dan juga mudah-mudahan senantiasa diberi banyak miracle dari Allah Ta'ala, karena beliau telah menyampaikan ilmu-ilmu miracle dan kita para certified-nya juga ikut merasakan adanya keajaiban itu. Maka pada malam hari ini ingin berbagi dengan adanya jurus masuk ke gua keajaiban. Bagaimana agar kita saat masuk ke gua keajaiban itu kita
bisa meraih miracle-miracle tersebut, ya, keajaiban-keajaiban itu. Kita melihat dari perjalanan kehidupan perjuangan pula dari para nabi dan rasul kita, ya Bapak Ibu semua, karena kita umatnya, ya kita belajar ya dari para nabi kita, ya. Bapak Ibu semua, sahabat surga, para nabi dan para rasul menjadi makhluk yang ajaib, Bapak Ibu. Doa-doanya banyak dikabul oleh Allah. Kemudian berlimpah rahmat, kasih sayang dari Allah. Dimudahkan dalam setiap urusan-urusannya dan mempunyai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Ternyata apa, Bapak Ibu? Ternyata adalah diawali dengan adanya masuk ke gua keajaiban. Seperti apa yang Allah perintahkan, seperti apa yang Allah telah memention, ada di surat Al-Kahfi, ayat Bunda semua di ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu ilal kahfi yang surlakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Artinya, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Saya, Tuhanmu, akan melimpahkan sebagian rahmatnya padamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Jadi ada perintah Allah untuk masuk ke gua keajaiban agar apa? Bahkan rahmat kasih sayangnya dan menyediakan semua yang bisa mempermudah urusan kita. Urusan kita di dunia banyak sekali yang perlu kita lalui, perlu kita jalankan, perlu kita selesaikan. Maka kita perlu sekali untuk masuk ke gua keajaiban. Nah, gua keajaiban yang seperti apa gitu ya? Maka kita perlu belajar. Contohnya dahulu saat ada Nabi Yunus ya mempunyai ada gua keajaiban, yaitu masuk ke perut ikan yang sangat besar ya, dinamakan ikan paus lah kalau sekarang ya. Kemudian ada Nabi Yusuf ya, gua keajaibannya di mana? Ada di sumur tua ya saat itu. Kemudian ada Nabi Musa, gua keajaibannya ada di mana? Ada di Gunung Tursina ya. Pada saat itu setelah beliau Nabi Musa berhasil keluar dari Mesir ya dan selamat dari kejaran Fir'aun serta seluruh pasukannya, kemudian Nabi Musa bersama pengikutnya Bani Israel menuju ke Gunung Tursina. Di sana Nabi Musa kemudian mendapatkan kitab Taurat, mendapatkan perintah, ada 10 perintah Tuhan. Ya Bapak Ibu semua. Kemudian ada luar biasa lagi dari Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di manakah gua keajaiban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Adalah saat itu, kejadian itu bermula ketika saat itu Rasulullah sangat prihatin akan keruntuhan moral dari penduduk yang ada di kota Mekah, yang sangat mengkhawatirkan saat itu ya yang ada di kota Mekah. Beliau sangat kalut, beliau sangat sedih, berpikir bagaimana fenomena ini dan merenungkan keadaan masyarakat saat itu yang disebut adalah zaman jahiliyah ya. Dalam perenungan itu kemudian Rasulullah berhalwat menuju ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian, yaitu ada di sebuah bukit ya, kemudian masuk ke Gua Hira. Nah, disitulah ada gua keajaiban dari Rasulullah, Gua Hira. Beliau menerima wahyu yang pertama, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah. Beliau menerima wahyu yang pertama saat itu ada di gua keajaiban Gua Hira untuk Iqra, untuk membaca, untuk bacalah gitu ya. Maka turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah ayah bunda semua sahabat surga, setelah beliau mendapatkan banyak pencerahan, banyak petunjuk dari Allah melalui masuk ada di gua keajaiban di Gua Hira,
Kemudian Rasulullah membuat miniatur-miniatur, ayah bunda semua sahabat surga, membuat miniatur-miniatur dari gua keajaiban yang lainnya ada di kota Mekah, menyusul ada di kota Madinah, hingga menyebar ada ke seluruh dunia yang sekarang ini ada di Indonesia, ada di sekitaran kita, ayah bunda semua. Kemudian tujuan Rasulullah apa? Membuat miniatur gua-gua keajaiban itu untuk kita. Beliau, Nabi kita begitu memikirkan nasib kita, ayah bunda, Masya Allah ya. Tujuannya Rasulullah membuat miniatur-miniatur gua keajaiban itu adalah agar saat nanti kita semua para umatnya ada yang mengalami kesalahan, ada yang mengalami ketidakmudahan, itu bisa berlindung di gua keajaiban, ayah bunda. Bisa menerima banyak pertolongan dari Allah, bisa mendapatkan banyak pertolongan petunjuk dari Allah Ta'ala melalui masuk ke gua keajaiban. Nah, miniatur-miniatur gua-gua keajaiban itu seperti apa contohnya? Karena ada di sekeliling kita. Untuk kita saat ini, contohnya ya miniatur dari gua keajaiban yang Rasulullah buat untuk kita. Yang pertama adalah hamparan sajadah kita, ayah bunda. Hamparan saat sajadah kita saat kita sholat, ya, saat kita mau memuji Allah, mau menyembah Allah, itulah gua keajaiban, ayah bunda. Dengan sholat yang sungguh-sungguh dan khusyuk, maka akan memproses yang namanya energi sampah, ya, energi kurang baik, energi bubur menjadi energi yang lebih brilian lagi, ya. Yang awalnya mungkin ada gundah gulana, ada sedih, ada gelisah, ada kecewa, menjadi lebih tenang lagi, lebih tentram pikirannya. Kemudian contoh miniatur gua keajaiban yang kedua apa, ayah bunda semua. Yang kedua adalah masjid, ya, atau musola. Itulah gua-gua keajaiban yang awalnya dibuat ada di kota Mekah, kemudian ada di Madinah dan di seluruh, ada di Jazirah Arab, kemudian menyusul ada di kota-kota di seluruh dunia, kemudian ada di Indonesia dan ada di sekeliling kita. Itulah masjid-masjid, ya ayah bunda. Kemudian yang ketiga, apalagi yang disebut miniatur gua keajaiban untuk kita, ayah bunda, yaitu umroh dan haji. Itulah gua keajaiban untuk kita, Bapak Ibu. Maka yang belum pernah umroh ataupun haji pasti ingin sekali ya bercita-cita menuju ke Baitullah, karena di sana ada gua keajaiban yang sungguh luar biasa. Di sana banyak tempat-tempat yang sangat mustajabah untuk kita berdoa. Ya, juga ada di Masjid Nabawi. Contoh di Masjidil Haram, di mana tempat-tempat yang mustajabah. Yang pertama, ada di depan pintu Multazam, ya. Kemudian ada di mana lagi? Ada di Rukun Yamani, di sudut Rukun Yamani. Kemudian ada di Makom Ibrahim. Lalu di mana lagi? Ada di bawah Talang Mas, ada di dalam Hijir Ismail, ada di Bukit Sofa dan Marwah. Masya Allah, banyak sekali di sana tempat-tempat yang sangat mustajabah untuk buat kita berdoa. Maka umat muslim di seluruh dunia bercita-cita pengen rutin, pengen bolak-balik menuju ke Baitullah, karena apa? Di sana luar biasa banyak tempat-tempat yang sangat miracle, sangat mustajabah untuk kita berdoa. Dan setelah kita pulang ke Indonesia, ke kampung halaman, memang betul-betul banyak sekali yang kita peroleh saat kita setelah kepulangan dari umroh maupun haji. Itulah hadiah untuk kita yang telah masuk ke gua keajaiban, ayah bunda semua. Ya, kemudian miniatur apalagi nih, ayah bunda ya, miniatur gua keajaiban. Yang Rasulullah kemudian ajarkan untuk kita yang keempat adalah waktu-waktu yang mustajabah untuk buat kita berdoa. Contoh, saat turunnya hujan, ya. Maka ayah bunda semua, kita diajarkan oleh Ustadz Nas, saat ada turun hujan, tidak boleh gersah, tidak boleh untuk mengeluh, tidak boleh aduh gitu kan.
Karena di situ letak mustajabah untuk kita berdoa, ada turun hujan gitu. Maka kita di situ untuk alhamdulillah. Untuk alhamdulillah, jangan aduh hujan, aduh basah, aduh dingin gitu. Akhirnya nanti menjadi aduh pula itu nasibnya karena tidak bersyukur gitu ya ayah bunda. Maka kita pada saat ada turun air hujan, ada hujan yang lebat ya atau hujan yang biasa saja, tetap kita alhamdulillah ala kulli hal ya, kita tetap untuk perasaannya nyaman, untuk sejuk alhamdulillah ya, tumbuh-tumbuhan mendapatkan minum, alhamdulillah tanah tidak kering lagi, alhamdulillah cacing dan makhluk hidup yang ada di bawah tanah nih mendapatkan kesejukan, mendapatkan air gitu. Karena kita mendoakan mereka merasa bahagia saat ada makhluk lain, makhluknya Allah lainnya yang bahagia. Akhirnya apa Bapak Ibu semua? Menjadikan kehidupan kita senantiasa dilingkupi dengan kebahagiaan, dengan ketenangan. Itu ya ayah bunda contoh yang buah keajaiban selanjutnya. Kemudian di mana lagi? Ada di antara dua khutbah di sholat Jumat. Itu juga termasuk buah keajaiban ayah bunda, bisa untuk dijadikan tempat untuk berdoa di situ, saat untuk berdoa. Di mana lagi ada saat yang sangat mustajabah antara azan dan iqomah. Maka setelah ada azan jangan dongeng, jangan cerita gitu ya. Kita pasti yang sudah sering ngaji ya enggak ya, kita doa. Mungkin ada di sebelah kita atau mungkin ada anak-anak, nah kita nasihati dengan pelan-pelan ya, kita arahkan dengan baik ya. Kemudian di mana lagi miniatur buah keajaiban yang Rasulullah kemudian ajarkan untuk kita. Ada yang kelima yaitu di halakoh-halakoh, ada di majelis-majelis ilmu, ada di majelis-majelis zikir, ada di taman-taman bacaan Al-Quran. Kemudian kenapa dinamakan buah keajaiban? Karena di majelis ilmu, di sana tidak membahas hal-hal yang tidak penting, ayah bunda. Tidak ada yang gosip di sana, digosok-gosok makin sip gitu ya. Tidak ada, pasti istighfar di sana. Ya Allah, astagfirullahaladzim, saya ngomongin orang gitu kan, pasti sadar gitu ya. Karena diingatkan di sana banyak para makhluknya Allah yang bernama malaikat yang di sana mengingatkan kita, seperti mengingatkan kita jangan berbuat yang tidak baik, yang mudorot, yang di situ ada mengandung dosa, kita kemudian tersadar ya. Di majelis ilmu, majelis zikir, apalagi kegiatannya mengingat Allah, fokus mengingat Allah, fokus tobat, membersihkan diri, membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, menambah amalan-amalan ya. Bagikan apa menambah amalan? Ini Ustaz Sofi ya, mohon izin ya. Saya menamakan kalau menambah amalan ini ya, membaca Al-Quran, sholawat, tholibul ilmi, ini bagikan menambah saldo rekening ada di kantong batin kita gitu ya. Jadi menambah saldo ada di rekening kita, di rekening sanubari kita. Gunanya apa? Nanti untuk kita bisa pencet nih, klik pesan keajaiban ke Allah. Kalau saldonya penuh, otomatis saat kita memesan keajaiban, nanti akan mudah gitu kan. Bagaikan apa? Bagaikan pada saat kita mau contoh, mau pesan Grab gitu ya, mau pesan mungkin di marketplace karena kita sinyalnya kuat ya, kemudian HP-nya kan sinyalnya sudah ada ya, udah bayar kuota gitu kan. Kemudian ada di rekening kita banknya penuh, saldonya otomatis saat kita pesan kemudian terkirim barangnya gitu kan, karena sudah bisa membayarnya di situ. Maka seperti itu pula ayah bunda semua, saat di gua keajaiban kita bagaikan mengumpulkan banyak saldo ada di rekening sanubari kita, di rekening hati kita. Maka pada saat kita klik memesan doa kita, memesan keajaiban ke Allah, banyak sekali Bapak Ibu semua percepatan untuk realisasi doa-doanya. Itu ayah bunda semua ya. Berkaitan dengan buah keajaiban itu, ayah bunda semua mohon izin ya, karena ilmu ini kan untuk bisa dipraktekkan oleh para certified
trainer magnet rezeki. Kemudian mendapatkan keajaiban apa? Seperti itu ya. Jadi pada saat mendapatkan keajaiban itu bukan katanya gitu kan ya, bukan dari orang lain yang merasakan, tapi insya Allah kita sendiri telah merasakan. Nah, di sini saya ingin berbagi saja ya, berbagi motivasi. Ada keajaiban-keajaiban yang diperoleh saat kita masuk ada di gua keajaiban, miniaturnya gua keajaiban itu, yaitu di halaqah ilmu, majelis zikir, dan majelis baca Al-Quran. Ya, di sini juga dalam rangka seperti yang Allah sampaikan di surat Ad-Duha ya, wa amma binikmatika rabbika fahadis gitu ya. Jadi pada saat ada kenikmatan ya di situ, pada saat ada kebaikan dari Allah, untuk kita bisa sampaikan, untuk bisa kita sharekan, maka nanti bisa menjadikan motivasi kepada orang lain, kepada sesamanya, bahwa dengan jalan takwa itu, dengan jalan kebaikan itu pun akan sangat mudah meraih keberhasilan, sangat mudah untuk mendapatkan kesuksesan. Akhirnya nanti banyak sekali teman-teman, sahabat yang termotivasi, kemudian mengikuti dengan adanya jalan takwa itu ya, seperti itu insya Allah ya. Diawali adalah dari saat itu tahun 2007 ya. Ustadz Sofi, saya mohon izin cerita dulu ya, enggak apa-apa ya Ustadz Sofi ya. Silakan Bunda. Silakan. Ya, karena kan kalau kita ujuk-ujuk ceritanya sudah berhasil gitu ya, ada ajaib-ajaib lah, ini bungkus permennya apa gitu ya. Jadi kan mungkin ada dari sebagian kita ya, ada yang masih dalam ketidakmudahan gitu kan, kemudian juga masih ada persoalan, ini pun bisa untuk belajar ya. Saya pun tidak langsung mudah, itu tidak. Jadi penuh dengan adanya energi bubur, penuh dengan adanya bungkus permen yang kita harus manjada membukanya ya Bapak Ibu semua sahabat villa. Diawali dari saat itu tahun 2007, saat itu alhamdulillah dari usaha secara finansial itu memang tidak berpersoalan. Tetapi saat itu saya ada persoalan di kesehatan, ayah bunda semua, sama persoalan di nyon sewu, mohon maaf, di rumah tangga seperti itu ya. Di tahun 2007 saya mengakui sendiri, karena kan kita belajar memang harus turun garis kebenaran, mengakui gitu ya, mengakui adanya dosa-dosa dan kesalahan. Saat itu berenergi bubur Bapak Ibu ya. Contohnya apa? Saat diomongin gitu ya nangis gitu, nggak terima, tersinggung gitu kan. Kemudian apalagi mintanya dihargai gitu kan. Kemudian hati tidak luas, hati tidak lapang ya. Dan sering mengeluh, maunya ego ya, adanya nafsu saja gitu kan, ininya di istilahnya dihargai gitu ya. Kemudian apabila pada saat ada perjuangan yang tidak dilihat, nah ini seperti kayak merasa sedih gitu kan. Jadi pantas saja ya, akhirnya banyak ketidakbaikan, banyak energi bubur yang kemudian di situ menjadi sampah ayah bunda semua ya. Nah, pada saat ada melakukan kebaikan di situ saat itu ya, mungkin bisa jadi tidak karena Allah, lah itu tadi karena ego ya, karena garis kebenaran, maka akhirnya penumpukan sampah banyak sekali ya. Teguran Allah akhirnya muncul ayah bunda semua ya. Tegurannya apa saat itu? Saat itu saya tidak merasakan sakit karena kan semangat sekali ya dalam bekerja gitu ya. Ada suara-suara dari teman, sahabat, Bunda kenapa belum ke Baitullah gitu kan? Kenapa belum berhaji? Kenapa belum berumroh? Itu kan sebenarnya suara dari Allah yang melalui para makhluknya ya. Kemudian seperti mengingatkan saya seperti itu ya ayah bunda. Kemudian saat itu saya sudah mulai berpikir untuk berangkat haji. Saat itu tahun 2007 ya. Daftar tunggu sangat mudah ayah bunda, cuma 3 tahun ya. Setelah daftar haji harus check up nih ayah bunda. Ternyata hasil lab apa ayah bunda? Hasil lab itu ternyata saya penuh dengan penyakit. Dari migrain tiap hari, kemudian flek paru-paru gitu kan.
Kalau batuk keluar darah gitu kan. Kalau dingin sedikit nggak bisa, nanti langsung ada detoksin meriang gitu kan, badannya panas gitu kan. Kemudian setelah itu diobati nih ke dokter, karena saran dari terapisnya, dari yang check up itu ya, Bunda segera untuk ke dokter untuk terapi gitu kan, untuk ke dokter untuk diperiksa, dan Bunda untuk bisa rutin ini pengobatan gitu. Ternyata setelah periksa ke dokter, obat itu tidak bisa proses ayah Bunda. Jadi obat kimia tidak bisa proses. Pada waktu pertama minum obat ngantuk berat gitu. Saya kemudian konsul lagi, dikasih obat lagi, ternyata keluar bentol-bentol yang besar-besar seperti itu. Akhirnya saya letakkan obat itu, dan kemudian saya mulai untuk betul-betul bersujud kepada Allah ya. Saya taubat, saya mohon petunjuk kepada Allah. Saya ingin sekali bisa menuju ke Baitullah. Saat itu saya merasa bagaikan ada sebuah tembok yang sangat besar yang menghalangi saya untuk bisa ke rumahnya Allah. Kenapa maksud saya baik masih terhalang? Ya Allah, betapa banyak sekali dosa-dosa saya seperti itu saat itu ya. Kemudian atas saran dari teman ya, kemudian juga ada dari sahabat saya untuk datang ke seorang kiai. Nah, mulailah untuk kita membaca Al-Qur'an rutin ayah Bunda, dan memakai terapi air doa, itu mulanya ya. Akhirnya masuk ke doa keajaiban yang pertama itu ayah Bunda ya. Dan memakai air doa, alhamdulillah saat itu ada kesembuhan, dan saat itu belum ada ilmu magnet rezeki ayah Bunda ya. Selama 4 tahun saya terapi Al-Qur'an ya, dan mendapat kesembuhan ya. Awalnya setelah sembuh kemudian dipercaya nih ada usaha satu lagi, tadinya cuma satu ayah Bunda semua, percetakan buku ya. Setelah itu ada kesembuhan, saya diberi ada maunah dari Allah ya, ada membina sebuah usaha minimarket ya. Alhamdulillah di situ ada kekuatan membuat minimarket, dan ada membuat produksi bola-bola mandi bola ayah Bunda semua. Nah, setiap hari aktivitas penuh luar biasa ayah Bunda semua. Alhamdulillah, karena ada banyak karyawan yang membantu kita. Nah, awalnya pada saat kita mulai merintis usaha, niatnya untuk membantu para pemuda-pemudi di Batang, Pekalongan, biar bisa ikut bekerja gitu ya, bisa ada kesempatan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa berpenghasilan gitu ya. Kemudian saya ajak sholat berjamaah dan ada baca Al-Qur'an bersama-sama. Saat itu harinya hari Sabtu ya. Dan akhirnya pada tahun 2012 alhamdulillah bisa berangkat haji ya. Diawali tahun 2011-nya dapat hadiah umroh ayah Bunda semua, hadiah betul-betul dapat hadiah dari Allah itu. Dapat hadiah dari Allah, dari perusahaan kami, mitra usaha kami itu memberikan hadiah umroh gratis, 2 orang saya sama Bapak berangkat. Gratis, betul-betul gratis, malah pulangnya dikasih ada uang saku 1 amplop besar gitu ya. Saya kira apa gitu ya. Ternyata Masya Allah dikasih uang lagi gitu kan. Uangnya 1 amplop besar lagi gitu kan. Masya Allah, miracle betul-betul ya. Alhamdulillah setelah itu umroh selesai, dan tahun berikutnya sudah menjalankan ibadah haji juga lancar. Alhamdulillah sampai dengan pulang. Dan kebiasaan untuk baca Al-Qur'an itu ternyata kemudian menjadi seperti habit ayah Bunda semua. Setelah bisa berangkat haji dengan lancar, yang diawali dengan tubuh saya sudah sehat ya, sudah sehat walaupun tidak memakai ada obat-obat kimia gitu ya, pakainya air doa dan ada herbal-herbal saja sedikit seperti itu ayah Bunda. Alhamdulillah ada kesembuhan ya. Kemudian baca Al-Qur'annya itu seperti ingin berlanjut ayah Bunda semua ya. Nah, setelah itu kami ada majelis ya, majelisnya di yang sekarang ini di hari Selasa ya, yang Pak Agus Yulianto juga alhamdulillah gabung ya di sana. Nah, saat itu mulailah ada ditawari untuk ini apa namanya, ada keajaiban lagi ayah Bunda, ditawari untuk bisa membimbing jamaah menuju ke Baitullah dari biro ada di Jakarta ya, biro yang cukup terkenal.
kemudian saya di sana menjadi leadernya seperti itu. Alhamdulillah akhirnya setahun kadang ya 1 kali, 2 kali, alhamdulillah gratis bareng jamaah-jamaah yang untuk pengen ke Baitullah ya, untuk ikut umroh ya seperti itu. Disitulah ayah bunda pada saat ada pelatihan leader, nah baru ketemu itu dengan Ustadz Nas, alhamdulillah. Karena Ustadz Nas saat itu didaulat untuk mengisi motivasi pada para leader dari Biro Umroh tersebut. Kemudian mulailah kenal dengan Ustadz Nas saat itu ya. Pada saat beliau menyampaikan itu luar biasa menyenangkan sekali gitu ya. Rasanya itu kayak mendapatkan sebuah pencerahan yang lain dari yang lain seperti itu. Dan dilanjutkan setiap ada Ustadz Nas misi di mana, pasti saya kejar, saya nyari seperti pencerahan, karena kan dalam menjalankan bisnis ini kan tentunya banyak sekali persoalan-persoalan ya, banyak sekali ujian-ujiannya yang perlu kita tangani ya, persoalan yang perlu kita selesaikan gitu kan. Maka saya perlu adanya ilmu nih bagaimana untuk bisa menangani persoalan-persoalan itu. Nah, akhirnya saya ikuti untuk ilmu-ilmu Ustadz Nas itu, di mana ada seminar, ada trainingnya, ada camp, ada juga mega seminarnya gitu. Sampai dengan sekarang mungkin terhitung ada 17-an kali mungkin ya. Jadi dimanapun Pak Nas hadir ya di situ saya ingin sekali datang gitu. Walaupun saya sendirian tidak apa-apa gitu ya. Bawaannya karena dalam menyerap ilmu-ilmunya tuh fun gitu ya, menyenangkan gitu kan. Jadi akhirnya tidak ada kejenuhan ya. Setelah kita mendapatkan ilmu, merasanya itu malah kurang gitu, malah pengen lagi dapat, karena setelah dipraktekkan ternyata kok enak, nyaman gitu ya. Nanti kayak pengen lagi, ada lagi. Walaupun itu berkali-kali materinya, sahabat surga, itu enggak bosan-bosan, enggak bosan-bosan, terus diulang lagi gitu kan. Sampai dengan sekarang menyampaikan saja diulang-ulang enggak bosan itu Ustadz Sofi. Karena memang keren ya, ajaib ya di situ. Nah, pada saat itu mulailah ayah bunda semua, pada saat saya setelah selesai mega seminar dari Bandung, ada ujian yang kedua ayah bunda semua. Saya mendapatkan ada bungkus permen yang kedua. Barangkali di sini ujiannya adalah biar saya bisa merasakan ilmu. Ya, kalau sebelumnya kan saya tahu ilmu, cuma tahu gitu ya, belum dicermati. Nah, sekarang ini barangkali biar merasakan indahnya ilmu, maka Allah memberikan ada ujian itu. Saat itu ada isu, ada juga kabar ya tentang usaha bola saya, katanya mencemari, katanya juga membuat kisruh gitu ya. Ya itulah cara Allah sebenarnya. Nah, saat itu ada sekitar 50-100 warga ya yang datang ke tempat kami dan beberapa aparat kepolisian juga ya untuk menutup usaha kami di situ. Saat itu usaha kami yang ditutup adalah usaha bola, ya, usaha bola yang pencetakan bola itu. Alhamdulillah ayah bunda semua dalam menghadapi situasi seperti itu, karena sudah berbekal dengan adanya pelatihan ilmu, alhamdulillah bisa saat itu kami bisa mengendalikan diri, alhamdulillah. Saat itu kami bisa tersenyum, kami bisa juga malah memberikan oleh-oleh kepada mereka, alhamdulillah. Walaupun mungkin dalam prosesnya itu luar biasa, masih ada jeruk nipis, Pak Ustadz Sofi, masih ada ya, masih ada jeruk nipis gitu kan, terasanya pahit kayak gitu kan. Alhamdulillah bisa dilalui dengan mudah. Nah, itulah cara Allah untuk memberikan adanya rasa ilmu itu seperti apa gitu ya. Karena pada saat kami ditutup usahanya itu, kami ada kerugian yang cukup banyak gitu ya. Dengan ukuran kami cukup banyak ya, karena 500-an juta ada ya gitu. Tapi saat itu kami berusaha untuk mempertahankan bagaimana biar usaha bola itu tetap jalan. Maka kami pindah ayah bunda
Tapi dengan pindah saja dikejar lagi tidak boleh. Dihalau, ditutup. Padahal yang saya pikirkan apa ayah bunda? Yang saya pikirkan bagaimana nasib karyawan-karyawan saya di situ. Ada 30 orang, ada separuh dari total 60 orang itu separuh ada di bola. Mereka butuh memberikan nafkah untuk istrinya. Mereka butuh untuk membelikan susu untuk anak-anaknya. Mereka butuh beli bensin. Mereka butuh memberikan kebahagiaan untuk orang tuanya. Mereka langsung tidak kerja. Saya mikirnya, ya Allah, ini kasihan ya karyawan-karyawan saya. Kenapa harus tutup gitu kan? Maka saya perjuangkan lagi. Ternyata apa, ayah bunda? Ternyata harus di stop ayah bunda semua. Akhirnya di situ saya terima semuanya. Untuk saya selesai, tidak saya cetak lagi, saya ikhlaskan ayah bunda, saya lepaskan. Saat itu saya sedihnya itu apa? Sedihnya memikirkan karyawan seperti itu ya, karyawan yang tadinya bisa ngaji bareng, sekarang tidak bisa sholat bareng, kok tidak bisa, kita biasanya makan bersama-sama, tidak bisa. Itulah kesedihan yang mendalam saya ayah bunda. Dan cermin itu kemudian muncul ayah bunda, cermin ajaib itu muncul pada saya. Inilah energi-energi bubur yang mungkin terdahulu, yang dibersihkan sekarang oleh Allah. Inilah saatnya untuk mendetok dari banyak sekali energi-energi sampah yang mungkin ada di masa-masa sebelumnya. Inilah cara Allah untuk bisa memberikan banyak keajaiban setelahnya. Alhamdulillah ayah bunda, setelah itu saya terima ya, dan kemudian tetap masih ada itu energi yang jeruk nipisnya itu ya. Kemudian saya ikuti lagi pelatihan dari Ustadz Nas. Saat itu Ustadz Nas menyampaikan ada materi Goa Keajaiban. Pada saat itu saya seperti terpaku karena beliau pada saat itu menyampaikan, apabila kalian Anda ingin mendapatkan banyak pertolongan oleh Allah, masuklah ke Goa Keajaiban. Karena para nabi dan para rasul itu juga hidupnya penuh pertolongan. Dipenuhi pertolongan dari Allah, dilindungi oleh Allah, banyak mukjizatnya dengan masuk ke Goa Keajaiban. Disampaikan Nabi Yusuf di mana keajaibannya, Nabi Yunus, Nabi Nuh seperti itu. Dan Rasulullah keajaibannya ada di Gua Hira. Saat itu saya terpaku sambil menetes air mata. Saya ingin mendapatkan pertolongan dari Allah. Saya ingin terbebas dari jeruk nipis. Saya ingin terbebas dari kekecewaan yang mendalam. Saya ingin sembuh ya Rob, saya ingin sembuh. Saat itu saya terpaku pada ulasan Ustadz Nas. Beliau menyampaikan ada Quran Surat Muhammad ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Barang siapa yang mau berjuang di jalan Allah, maka Allah akan tolong kehidupannya. Siapa yang mau bekerja di perusahaannya Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Kemudian saat itu ingatan saya berada di puzzle-puzzle kehidupan sebelumnya, ayah bunda. Saya ingat-ingat dulu saat itu saya sakit, kemudian saya sembuh, itu karena saya banyak masuk ke Goa Keajaiban. Tobat, mohon ampunan kepada Allah, baca Al-Quran bersama-sama dengan banyak jamaah. Saya ingat lagi saat itu saya ingin membuka ada minimarket, membuka ada rumah makan, membuka ada lagi toko toys, itu juga saya banyak ide setelah saya keluar dari Goa Keajaiban. Setelah riyadhah, baca Al-Quran, kemudian pulang, tumbuh banyak sekali ide-ide. Maka saat itu saya seperti mendapatkan power, kekuatan luar biasa ayah bunda semua. Semakin yakin langkah saya untuk meneruskan perjuangan saya ada di majelis itu ayah bunda. Karena saya ingat saat itu Ustadz Nas menyampaikan majelis ilmu, majelis zikir itu juga Goa Keajaiban. Saat itu saya ingat
oh iya saya juga punya, ada majelis zikir, ada majelis ilmu, kita sama-sama belajar. Maka saat itu saya betul-betul yakin dari sana nanti saya akan bisa mendapatkan banyak keajaiban. Setelah keyakinan saya penuh, saya betul-betul berjuang di situ, saya share ilmu-ilmunya, saya kemudian berusaha untuk melupakan, memaafkan, memaklumi kejadian-kejadian yang menjadikan banyak ujian itu. Saya memaafkan orang-orang tersebut, alhamdulillah. Ya, kemudian mulailah ada panggilan-panggilan Ustadz Sofi. Ternyata keajaibannya di situ. Panggilan ngaji ada di tempat-tempat lain. Keajaibannya pada saat saya masuk ke Goa Keajaiban dengan penuh yakin, masuk ke majelis taklim dengan penuh yakin, kemudian saya berjuang keras membaca Al-Quran dengan jahar, dengan semangat, duduknya sikap sempurna, dan terus-menerus fokus, konsentrasi, ternyata itu proses membersihkan detok dari jeruk nipis ayah bunda semua. Dengan penuh yakin pulang terasa plong, mudah memaafkan, memaklumi, ketemu orangnya juga bisa salam gitu. Malah bisa juga cerita apa saja gitu. Jadi kayak enteng banget. Itulah juga termasuk keajaiban. Jadi keajaiban miracle itu tidak monoton berupa materi, tidak, tapi juga rasa yang nyaman, bahagia, bisa memaafkan orang lain, kita menjadi lebih free lagi, lebih terbebas lagi dari belenggu-belenggu sampah, energi sampah. Itu juga sebuah keajaiban. Ternyata saya dapat lagi materi dari beliau adalah Eric Hansen, ya, beliau adalah psikolog dari California, ya, menyampaikan bahwa pada saat membaca Al-Quran, pada saat ada kegiatan di majelis, ya, kemudian kita ada bersama-sama dengan teman gitu ya, itu ada kegiatan happy peak di situ ayah bunda semua, ya. Jadi pada saat ada kegiatan yang sangat menyenangkan, ya, itu terjadi ada kegiatan happy peak, diantaranya adalah memunculkan banyak senyawa hormon-hormon kebahagiaan ayah bunda semua. Apalagi kegiatan happy peak itu kan memuji Allah, ya, membaca Al-Quran, ya. Kalau beliau kan Eric Hansen ini kan bisa jadi tidak muslim, ya, di situ, tapi mengatakan pada waktu kegiatan agama, ya, bisa jadi kan berkumpulnya orang-orang yang selaras di situ, ya. Kemudian ada kegiatan rohani yang sangat menyenangkan, ya, ternyata menumbuhkan banyak hormon kebahagiaan ayah bunda semua. Di antaranya apa? Ada endorfin, ada serotonin, ada oksitosin, ada dopamin. Maka saya kembali menjadi lebih yakin lagi, Masya Allah, memang betul ya, kalau saya selesai dari ngaji itu rasanya kayak plong sekali. Mudah, lancar semuanya. Benar saja ayah bunda semua. Jadi akhirnya saya bisa melupakan kejadian ujian yang kemarin itu, yang finansial, secara finansial kerugiannya cukup banyak, ya. Kemudian peristiwanya saya didatangi oleh 100 orang ada di aula kami gitu kan, ya, peristiwanya kan seperti itu, amazing gitu ya. Itu saya bisa tersenyum, bisa mengingatnya itu dengan santai aja, enggak traumatik, alhamdulillah gitu ya, dapat sifat di situ. Ya, tapi selanjutnya adalah kita untuk bisa berhati-hati. Nah, di keajaiban di Gua Keajaiban ini adalah termasuk pula kegiatan ada vibration Qur'ani, ya ayah bunda semua, di kegiatan kami, ya. Pada saat hari Selasa, ada di hari Kamis, Jumat dan Sabtu, ya. Itu kegiatannya adalah vibration Qur'ani, kemudian belajar untuk jurus kickback, doa bidoakan, ada merawat terumbu karang, ya, kemudian ada melepas jeruk nipis dan mengobati sariawan hati, serta kita latihan LOP ayah bunda semua di sana, ya, latihan untuk bisa bagaimana kita berdoa dengan visualisasi, afirmasi dan self talk, ya. Di situ juga teknik LOP, ya. Disitulah ayah bunda semua banyak sekali miracle yang saya dapatkan. Alhamdulillah kegiatan itu sampai dengan sekarang berjalan dan saya
ingin sekali sampai dengan akhir hayat, sampai dengan seterusnya kita bisa memegang kegiatan itu, bisa menjalankannya dengan mudah, dengan indah, insya Allah menjadikan amalan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah terima dari amalan-amalan yang kami jalankan, yaitu membaca Al-Quran berjamaah di sana. Ya, miracle-nya apa Ayah Bunda di antaranya? Saya namakan, saya meraih banyak maunah. Maunah itu kan hadiah ya Ayah Bunda ya. Hadiah, miracle, itu keajaiban dari Allah Ta'ala. Keajaibannya apa saja Ayah Bunda semua? Tubuh saya sehat, ya tubuhnya alhamdulillah sehat. Yang tadinya pusing tiap hari gitu kan. Nyun sewu Pak Ustadz Sofi ya, uangnya banyak tapi pusing Pak Ustadz. Yang dipusingin apa gitu ya. Tapi lah itu namanya juga ternyata betul. Rupiah itu tidak menjadikan jaminan untuk bahagia di situ. Ternyata letaknya betul ya. Maka pada saat setelah kita membaca Al-Quran, alhamdulillah terisi sanubari kita, hati kita dengan bacaan Al-Quran, ya full, menjadikan plong, nyaman, yang efeknya tubuh menjadi sehat, yang tadinya sering pusing, sering meriang gitu, alhamdulillah segar dan bugar gitu ya. Kemudian apalagi Ayah Bunda, selanjutnya keluarga menjadi kian harmonis gitu ya. Apalagi kita menjalankan ada kickback itu, kita doakan terutama triangle kita dalam merawat terumbu karang itu betul-betul kita jaga, kita doakan, kita muliakan, kita layani, kita bahagiakan. Masya Allah, kayak di surga ya Ustadz Sofi ya. Akhirnya baiti janati, mudah-mudahannya insya Allah ya terjaga. Itu kurang lebihnya Ayah Bunda semua. Dari segi keluarga, itu saja happy terus alhamdulillah. Kata Bunda Suharyanti, ya Allah Bunda Susan itu matching banget sama Pak Gatot. Alhamdulillah ya Bunda Suharyanti ya. Jadi mudah-mudahan nular-nular dan mudah-mudahan terjaga ya dalam keharmonisannya ini ya. Nah Bapak Ibu semua, miracle yang selanjutnya itu tadi, saya sahabat-sahabatnya makin bertambah karena apa? Dipanggil untuk bisa ngaji ke sana, panggil ngaji ke sini gitu kan ya. Jadi banyak yang ingin mendapatkan motivasinya gitu ya. Bagaimana caranya untuk menangani persoalan-persoalan yang ada gitu kan. Dengan cara apa? Nah, kami kadang dipanggil untuk mengisi. Yang rutin itu yang di tempat itu. Yang enggak rutin kadang ujuk-ujuk harus siap gitu ya Pak Ustadz Sofi ya, seperti di sini. Harus siap gitu ya. Kemudian apalagi miracle-nya Ayah Bunda ini di bidang finansial keren banget nih. Ketemu ada bisnis online Ustadz Sofi ya, saat itu saya juga pernah curhat dengan Bunda Fani ya, enggak curhat panjang sih, cuma Bunda Fani ini apa ya, bisnis apa di musim pandemi kayak gini gitu kan. Ternyata setelah saya tanya sedikit dengan Bunda Fani, saya melihat ada Bunda Fani kan jualan ini ya, lemon apa gitu ya Ustadz Sofi ya. Ada sari jeruk gitu ya, sari jeruk. Ya, by online gitu kan. Saya kok pengen gitu kan, tapi saya produknya lain gitu. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah dengan metode ada marketplace yang luar biasa, amazing-nya Ayah Bunda semua. Di online itu penjualannya best seller Ayah Bunda 2 tahun ini. Alhamdulillah ada sampai 350 juta dalam tiap bulannya. Alhamdulillah penjualannya. Itu kan juga bagian dari miracle ya. Jadi kalau online ini kan betul-betul kayak duduk diam, ya akhirnya uangnya datang, duit datang gitu ya Pak Ustadz Sofi ya. Karena nggak usah gerak ke sana gitu kan. Paketannya udah datang sendiri, barangnya dari pabrik udah datang sendiri, uangnya masuk ke rekening gitu. Jadi kayak quotes-nya ada di ini magnet rezeki ya, salam penyemangatnya ya. Duduk diam, rezeki berdatangan gitu ya. Jadi apa yang kita ucapkan itu betul-betul jadi doa gitu ya, dan doa itu kan dikabul oleh Allah gitu ya. Itu kurang lebihnya Ayah Bunda semua miracle-miracle yang kami dapatkan ya, dan insya Allah kita pun terus berjuang Ayah Bunda semua untuk menambah riadoh-riadohnya, karena kita kan juga memimpikan ada keajaiban yang lain ya. Di antaranya apa? Saya mau punya cucu, biar cucunya nanti lahir selamat. Mau punya cucu nih Ustaz Sofi, mohon doanya ya. Amin, amin, amin. Besok insya Allah
anak saya mau ada proses melahirkan, mudah-mudahan anak saya sehat, selamat ya, bayinya juga sehat, selamat juga, menjadi anak yang soleh, menjadi anak kebanggaan bagi orang tuanya, bagi keluarganya, yang terpenting takwa sama taat sama Allah, itu ya ayah bunda semua, amin. Nah ayah bunda semua, panjang dan lebar ya ayah bunda penjelasan dari saya. Ustaz Sofi mohon maaf. Ini saya ringkes saja nih ya, saya ringkes ala saya nih Ustaz Sofi ya. Dari setiap trainer Manet Rezeki kan mempunyai ada ini apa namanya ringkasan-ringkasan sendiri ya dalam perjalanannya. Bagaimanakah kunci agar bisa meraih miracle dari Riyadhah masuk ke gua keajaiban? Apa saja nih? Nah, kata Ustadz Sofi, ilmu baiknya diikat dengan adanya catatan gitu ya. Kalau dicatat silahkan ya, karena ini nanti bisa berguna, dibuka lagi, dibaca lagi ya gitu. Kalau misalnya mau direkam ya alhamdulillah. Tapi nanti ada Facebook live-nya, ada Facebook-nya ya Ustadz Sofi ya. Jadi ya, bisa ada. Ya, ada sekaligus nanti juga rekaman pasti ada di YouTube juga. Ada gitu ya. Nah, enggak apa-apa kalau rekamannya ada ya. Kuncinya agar kita dapat miracle saat ada di gua keajaiban itu yang pertama, ayah bunda semua. Kita harus mempunyai landasan yang kuat, ayah bunda. Jadi keyakinan kita itu harus kuat. Yakin bahwa Allah nanti akan memberikan pertolongan pada kita. Akan memberikan perlindungan pada kita. Pertolongan apa? Pertolongan dari yang mungkin kita saat ini ada persoalan apa, ayah bunda semua. Kita yakin Allah ada di dekat kita. Kita yakin Allah akan membantu kita. Asal kita giat untuk mendekat kepada Allah, Allah akan berlari mendekat kita. Ayah bunda semua itu ya. Jadi ada keyakinan, jangan ada keraguan sedikit pun. Kita yakin, Bapak Ibu. Yakin Allah nanti bantu kita. Asal kita memang baik, kita itu jujur, memang kita itu berusaha menolong orang, yakin nanti Allah akan bantu kita. Gitu ya. Yang kedua kita harus turunkan perisainya ayah bunda semua. Kita harus mengakui kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita karena itu perisai kita. Kalau kita masih ego, kita masih garis kebenaran, kita masuk gua keajaiban juga ya lama nanti prosesnya. Di sini kita waktunya terbatas gitu kan. Waktunya simpel singkat. Maka kita di waktu yang sempit dan singkat ini ya kita harus ada riyadhah lagi bagaimana tekniknya, bagaimana untuk bisa ada percepatan. Maka percepatannya apa? Yaitu turunkan garis kebenaran kita. Kita turunkan perisai kita. Yang tahu kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa diri kita kan kita sendiri sama Allah. Kita akui di hadapan Allah. Kita akui. Kemudian kita tobat. Untuk tobat nasuha, untuk tobat untuk kita tidak mengulanginya lagi. Kemudian mohon untuk bisa diterima, ya, diterima tobat kita dan diterima amalan-amalan kita. Akhirnya apa ayah bunda? Nanti prosesnya akan mudah, jeruk nipisnya akan hilang, ya. Kemudian kita menjadi orang yang lebih melembut lagi, ya, memaafkan. Sariawan hatinya yang kecewa-kecewa, yang mungkin ada benci sama orang lain, tidak ada. Digantikannya apa? Malah mendoakan, memuliakan, melayani. Dengan orang-orang yang baik sama kita, tentu kita harus balas dengan kebaikan. Nah, pada saat ada orang yang kurang baik sama kita, mungkin sebelumnya memberikan cermin-cermin sama kita. Karena kita sudah tobat sama Allah, kita harus berjuang nih untuk bisa mendoakan beliau mereka semua. Ya Allah muliakan beliau, ya Allah bahagiakan, ya Allah panjangkan usianya, ya Allah sakinah mawaddah warahmahkan keluarganya. Kita doakan apa saja yang serba baik. Ternyata ayah bunda semua, ada keajaiban saat kita mendoakan orang lain itu ternyata menjadi kickback untuk kita sendiri. Yang bahagia dulu kita ayah bunda semua. Keren ya Ustadz Sofi ya. Pada saat kita ada energi bubur nih saat itu, tapi ingat nih jurusnya, saya mau doakan orang itu gitu, saya praktekkan saat itu. Ada berita, oh bunda difitnah ini seperti itu, udahlah biarin aja, alhamdulillah dosa saya
terkurangi aku gitu, ayah Ustaz Sofi. Alhamdulillah gitu ya. Kemudian setelah itu prosesnya ndak alhamdulillah terus berhenti ndak. Saya doakan orang itu, saya bayangkan gitu. Kemudian ada di visualisasi saya gitu kan. Saya doakan, ya Allah muliakan orang itu, ya Allah bahagiakan, ya Allah berikan rezeki yang berlimpah. Kalau dia rezekinya banyak, keluarganya bahagia, dianya tenang, kan otomatis ndak jelek-jelekin saya gitu. Saya mikirnya Ustaz Sofi. Otomatis dia akan sibuk dengan kebahagiaannya sendiri gitu kan. Maka saya doakan gitu kan. Ternyata malah yang bahagia dulu, yang tenang dulu saya gitu. Nah ini mungkin bisa ya ayah bunda semua yang sudah praktek, alhamdulillah tinggal lanjutkan. Karena kadang ayah bunda semua kita hari ini sudah bisa nih untuk kickback, mendoakan orang lain, merawat terumbu karang. Besok kadang kita lupa ayah bunda kalau tidak belajar lagi. Benar tidak Ustadz Sofi? Betul benar. Ya, karena apa? Kata Ustadz Nas ya. Jadi garis kebenaran ya, sifat keegoan kita ya, keakuan kita ataupun sariawan hati itu bagaikan ini apa namanya, bagaikan kuku ya, yang tidak dirawat, tidak dipotong, itu nanti akan panjang gitu, akan tumbuh panjang dan menjijikkan gitu ya. Ada kotoran-kotorannya, maka perlu kita rawat gitu kan. Nah, dirawatnya di mana gitu? Dirawatnya ya di gua keajaiban agar nanti terjaga kebersihannya. Karena pada saat di gua keajaiban itu akan terjadi adanya disosiasi ayah bunda. Disosiasi karena gua keajaibannya kalau dilaksanakan dengan berjamaah itu kan energinya sangat besar ayah bunda. Dibanding kita baca Al-Quran sendirian. Tetapi pada saat mungkin belum bisa berjamaah ya sendirian tidak apa-apa. Kemudian setelah itu kita berusaha nih berjuang agar bisa ada teman-teman nih untuk bisa mendapatkan perlipatan pahalanya, karena Rasulullah sampaikan bahwa sholat saja kan untuk diusahakan berjamaah agar apa? Perlipatan pahalanya menjadi 27 kali lipat, 27 derajat gitu kan. Jadi tidak hanya satu, jadi menjadi banyak gitu kan. Karena kita waktunya sangat terbatas, maka kita harus meraih untuk eposnya yang maksimal gitu ya. Nah, itu yang kedua ya, poin yang kedua agar kita nanti meraih banyak maunah dari Allah saat kita masuk ke gua keajaiban. Ya, turunkan perisainya, tobat, ya, kemudian mohon ampunan Allah, mohon tobat kita diterima, dan kemudian mohon ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Yang ketiga, ayah bunda semua, saat di gua keajaiban, ya, saat di sana kita baca Al-Quran, kita tidak usah berharap, ya Allah nanti saya apa nih miracle-nya, ya Rob nanti apa, jangan mikirin keajaiban. Nanti akan semakin jauh ayah bunda. Jadi pada saat ada di gua keajaiban, kita ikhlas saja. Kita karena Allah kita lepaskan saja, kita lupakan gitu kan. Keajaiban itu Allah nanti yang akan atur dengan caranya gitu kan. Kita ikhlas saja, tekuni di gua keajaiban itu amalannya apa saja. Terus menerus rutin, jadi harus rutin ayah bunda di gua keajaiban itu ya. Pada saat kita semakin berharap keajaiban, saat di gua keajaiban itu nanti akan semakin jauh. Maka kita fokusnya apa ayah bunda? Fokusnya adalah kita karena Allah ibadah di situ, fokusnya ibadah ya. Nikmati proses ada di gua keajaiban itu. Nah, yang keempat ayah bunda. Yang keempat, pada saat kita ada di gua keajaiban, kita harus tahu konsepnya ayah bunda. Konsepnya apa? Yang tekun, jangan cepat-cepat ya. Karena kita ingin minta solusi pada Allah ya, harus sabar gitu ya, harus tekun, harus nikmati proses tersebut ya. Ada proses pembersihan. Kalau pembersihan cepat-cepat kan ibarat kita nyapu aja cepat-cepat nggak bersih ya ayah bunda semua ya. Jadi kita harus telaten sampai ke sela-selanya gitu kan, ke sudut-sudut ruang rumah kita, ke sudut-sudut ruang hati kita itu biar bersih, setelah itu wangi. Nah, maka kalau sudah wangi tentu saja nanti akan berdatangan teman-temannya, berdatangan rezekinya. Itu ayah bunda konsepnya. Ya, yang kelima, sabar dan tekunnya seperti apa ayah bunda? Sabar dan tekunnya itu seperti konsep kita menggosok dan menggesek, ada benda digosok dan digesek di magnet ayah bunda semua. Kan di situ tekun nih, digesek lagi agar apa? Agar bermuatan magnet, tekun terus menerus ya. Akhirnya nanti pada saatnya tiba
benda yang tadinya tidak bermuatan magnet karena sudah digosok dengan adanya magnet, maka nanti benda itu akan bisa menarik benda yang lainnya. Ya, coba kita bayangkan ada sebuah besi ya atau pisau lah gitu ya. Kita asah ada di magnet ya, diasah terus dengan sejajar ayah bunda, jangan bolak-balik gitu. Maksudnya jangan berantakan asahnya, tapi yang selaras gitu. Maka nanti pada saatnya setelah cukup ini, pada saat menggosoknya itu waktunya cukup ya, cukup luas gitu ya, cukup panjang gitu kan, tidak sebentaran tok gitu ya. Nanti akhirnya pada saat didekatkan dengan paku, akhirnya paku itu bisa tertarik ya kan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, pada saat kita di Gua Keajaiban, ya kita bolak-balik, waktunya sama. Contoh di hari Selasa jam 2 gitu kan. Saya namakan seperti ini Ustadz Sofi. Ada kelasnya 7 kali, kemudian ada 17 kali, ada 21 kali, ada 41 kali, 40 kali. Jangan sampai tidak berangkat gitu. Karena menggesek ini tadi ya, magnetnya agar nanti bisa menarik nih. Menarik ada benda-benda yang kita impikan gitu, yaitu apa? Ya kebahagiaan, kesuksesan gitu kan, keharmonisan gitu kan. Itu kan benda goib kan yang kita impikan. Bisa jadi benda betulan ya. Kita bisa menarik uang gitu kan dengan cara Allah ya, dengan kita bekerja mungkin gitu kan. Bisa jadi ada keajaiban diberi oleh siapa, diberi amanah dan lain-lain gitu ya. Kemudian lagi ayah bunda semua yang keenam kuncinya sabar dan tekun. Konsepnya seperti apa? Konsepnya seperti membuat taman. Ya ayah bunda semua. Oh Bapak Jumari ya, Masya Allah. Sahabat kita nih Ustadz Sofi, Bapak Jumari. Masya Allah. Di sini. Selamat datang Bapak dosen, Bapak Jumari ya. Jadi yang keenam, yang terakhir ini ayah bunda semua ya. Kita konsepnya seperti membuat taman ayah bunda saat di Gua Keajaiban itu ya. Jadi kita tidak fokus pada kupu-kupunya, kita tidak fokus pada menangkap kupu-kupu, tetapi kita membangun taman. Bagaimana membangun taman? Yaitu kita menunduk ya, menebar gitu kan. Setelah menebar, menanam, menyiram gitu kan. Menunduk itu apa ya? Menunduk baca Al-Qur'an gitu kan. Kemudian ada menanam kebaikan kepada teman-teman, saling doain gitu ya. Dan kemudian menyirami di situ ada sedekahnya untuk anak yatim ya, untuk duafa, untuk sedekah Jumat, untuk sedekah harian gitu kan, untuk bisa sedekah makanan tiap hari gitu kan. Akhirnya apa ayah bunda semua? Pada saat kita sudah menunduk, menebar, menanam, menyiram, otomatis tumbuhannya nanti akan muncul, ya tanamannya akan muncul, ayah bunda semua, ya. Masya Allah ada Bapak Suma Adi ya, alhamdulillah Bapak ya menyapa beliau ya. Pada saat kita sudah menyiram, ya menanam, menyiram gitu ya, menebar, menunduk, menyiram, menanam seperti itu ya. Diteruskan, dilanjutkan, akhirnya tanamannya bertumbuhan gitu kan. Tanaman bertumbuhan ada daun-daunnya merindang banyak, kemudian mulai ada nih bunga-bunganya bermekaran. Maka sunatullah akan terjadi ayah bunda semua, kupu-kupu berdatangan. Ini konsepnya ayah bunda semua. Kupu-kupu berdatangan, ya kupu-kupunya enggak sendirian nih, bareng sahabat-sahabatnya, bareng teman-temannya gitu kan. Enggak satu tapi banyak banget gitu kan. Bisa jadi ada kupu-kupu berjenis-jenis, banyak jenisnya. Bisa jadi ada capung ya, ada juga walang gitu ya, ada juga yang lainnya gitu, lebah dan lain-lain gitu kan. Itu teman-temannya. Maknanya apa ayah bunda? Pada saat kita sudah tekun di situ di Gua Keajaiban ya, kemudian kita sudah bersih, sudah wangi, maka kita bisa menarik itu, ada ide-ide itu. Ayah bunda yang mungkin keluhan sakit ya, akan ada kemudahan untuk menemukan solusinya. Terapi apa saja itu bisa insya Allah menyembuhkan gitu. Bahkan pakai air doa saja bisa. Bahkan dengan mungkin tidur aja bangun sudah sembuh. Alhamdulillah gitu ya. Kemudian apalagi mungkin yang persoalan keluarga, tahu-tahu mudah memaafkan, melembut, bisa melayani, memuliakan, membahagiakan, yang tadinya mungkin marahan gitu kan. Kemudian menjadi melembut dan bersatu kembali suami istri.
lupa semua yang tadi energi bugurnya, udah yang ingatnya, ya Allah pasangan hidupku tuh baik banget sama aku gitu kan. Ya Allah selama ini aku kurang baik, saya yang salah gitu kan. Akhirnya minta maaf bareng-bareng ya. Kemudian apalagi ayah bunda semua kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu bisa jadi berupa bisnis baru, bisa jadi usaha baru, seperti itu ayah bunda semua ya. Dan pada saat ayah bunda malam hari tiba, ya kita bisa tidur dengan nyenyak, bisa duduk dengan nyaman, tidak gelisah karena yakin kita bisa istirahat dengan nyaman pada waktu malam hari tiba karena yakin esok hari kupu-kupunya akan berdatangan kembali. Kita tidak resah, aduh kupu-kupunya nanti enggak mau datang lagi ya di sini, padahal aku senang loh bermain dengan mereka. Enggak ada seperti itu ayah bunda karena sudah ada tamannya, sudah ada bunga-bunganya. Kayak di belakang saya ini ya ayah bunda ya, penuh bunga ya. Senang bunga nih Pak Sofi. Iya. Nah, pada saat ada bunga-bunganya sudah banyak merindang ya, kemudian banyak sekali tumbuh-tumbuhannya wangi, otomatis besoknya ada datang lagi, ada kupu-kupu, ada lebah, ada juga capung gitu kan, kita bisa bermain dengan mereka ya. Pada saat malam hari tiba, itu maknanya apa ayah bunda? Maknanya saat ini kita PPKM, ada ujian. Kita tidak khawatir. Nanti Allah akan munculkan ini usaha baru. Allah akan bantu saya untuk bisa bayarin karyawan. Allah akan bantu saya untuk bisa berkegiatan. Akhirnya ada keyakinan di situ. Karena yakin pikiran kita jernih, itu menjadi doa. Dan betul, akhirnya menarik. Adanya peluang-peluang yang baru. Itu ayah bunda semua. Konsepnya adalah kita jangan menangkap kupu-kupu, tetapi ciptakan taman. Maka kupu-kupunya berdatangan, kita bisa dengan senang, gembira, dengan bahagia bermain dengan kupu-kupu tanpa ada kecemasan. Kalaupun mungkin saat ini ada satu usaha kita yang belum profit, kita enggak mikirin. Udahlah enggak apa-apa, memang masih kayak gini, yang penting bisa bayarin karyawan, yang penting masih bisa belanja, yang penting masih bisa masak, gitu ya Ustaz Sofi ya. Alhamdulillah. Maka akhirnya diberi peluang lagi ayah bunda semua, alhamdulillah. Kemarin Ustaz Sofi juga mampir di warung kami. Ada warung makan baru yang temanya prasmanan, yang saat pandemi seperti ini muncul ada 2 usaha baru ya, yang online itu kami ada 4 akun ya, kemudian juga ada bisnis digital, malah 3 ya ayah bunda semua. Kemudian ada rumah makan yang di situ menyerap tenaga kerja juga cukup banyak ya. 5 saya katakan banyak karena ya lumayan lah kalau baca Al-Quran semua kan insya Allah eposnya ke kita juga gitu ya, di samping ke mereka juga ada. Itu kurang lebihnya ayah bunda semua. Dengan masuk ke gua keajaiban, maka insya Allah Allah akan hadirkan banyak sekali miracle dan maunah karena kita mau mendekat kepada Allah melalui gua keajaiban. Yang kita menyepi di situ, terbebas dari adanya pikiran-pikiran dunia. HP dimatikan dulu, kita enggak usah mikirin HP, enggak usah mikirin internet, enggak usah mikirin bisnis, nanti bisnisnya Allah yang jalankan. Kita di situ luangkan waktu hanya 2 jam saja, sebentar kok, cuma 2 jam gitu ya. Setelah itu pulang, alhamdulillah diberi banyak kelapangan. Itu pun terasakan oleh banyak para jamaah yang ikut ngaji bersama kami selama prosesnya 1 jam. Kita memberikan materinya, yaitu materinya dari Magnet Rezeki. Saya sampaikan Ustaz Sofi ya, karena biar ada berviral. Nah, Ustaz pengen nih ada berapa ya, 85.000 Magnet Rezeki di seluruh Indonesia, biar Indonesia ini nanti amazing, biar terbebas dari adanya amanah-amanah yang begitu membelit seperti itu ya. Jadi saya berusaha untuk mensiarkan nih ilmu Magnet Rezeki 1 jam saya sampaikan di awal. Setelah itu kita 1 jam membaca Al-Quran. Tidak ada 1 jam ayah bunda, 40 menit saja. 10 menitnya kita adakan nanti sholawat sama nasyid untuk kita narik hormon endorfin. Akhirnya pulang dengan bahagia. Alhamdulillah. Itu kurang lebihnya Ustaz Sofi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilapan dalam
saya. Masya Allah, Allah ya Karim. Terima kasih Bunda, materinya dahsyat sekali ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, jazakillah Bunda Susan ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah. Masya Allah ya, dari gua keajaiban ini semakin ya kita sadar, sahabat-sahabat fillah, Masya Allah. Apa yang sampai kalian Bunda Susan ini, Masya Allah, dahsyat sekali, luar biasa. Jadi, ternyata sahabat-sahabat fillah, diri kita saat ini, detik ini saja, kita sedang masuk dalam gua keajaiban. Jika benar-benar kita tunduk khusyuk untuk menyimak setiap materi, ya Masya Allah, disampaikan oleh Bunda Susan ini. Kita hadir di majelis ilmu ternyata juga kan, Masya Allah. Maka, guru saya senantiasa, sahabat-sahabat fillah, jika sekiranya Masya Allah ada hajat, ada sesuatu hal ya yang ingin ya dipanjatkan, maka bukan hanya sekedar berdoa sendiri, yang dicari adalah apa? Hadir di majelis ilmu. Cari majelis ilmu dimanapun, datang, dan di sanalah kita sedang bermunajat. Ya, boleh di depan, boleh di belakang. Mengapa? Karena setiap kali kita hadir di majelis ilmu, Masya Allah, ya, sebagaimana dalam hadis pun disampaikan, tidaklah seorang yang berkumpul di rumah Allah, yang mempelajari Al-Quran, ya, dan mengajarkannya, melainkan Allah akan hadirkan sakinah, Allah akan hadirkan ketenangan hati, ya, dan Allah akan hadirkan rahmat, hadirkan para malaikat menyertai kita, sahabat-sahabat fillah. Malaikat ini akan mengaminkan doa-doa kita, dan Allah akan sebut-sebut di hadapan para malaikat yang ada di sisinya, Masya Allah. Maka, sebagaimana dalam hadis ini, jika sekiranya pada malam hari ini, sahabat-sahabat fillah, ada yang masih memiliki hajat yang belum diijabah, ada sesuatu yang saat ini ya mungkin berharap akan adanya solusi, jawaban dari setiap persoalannya, ingin dihadirkan ya titik terang dari yang saat ini sedang dihadapi, mungkin dari kesehatan, mungkin dari finansial, mungkin dari hubungan keluarga, ataupun yang lainnya, dari bisnisnya, dan lain sebagainya, silakan sahabat-sahabat fillah, silakan pula bisa diketikkan di kolom chatnya, di kolom komentarnya, nanti kita akan doakan bersama-sama. Apa yang menjadi hajatnya pada malam hari ini, silakan ketikkan sahabat-sahabat fillah di ya kolom chat, kolom komentar, kita akan aminkan bersama-sama ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Apalagi dihadiri oleh sahabat-sahabat fillah dari seluruh Nusantara yang sangat dahsyat sekali ya, Masya Allah. Kalau ya mengingat Bunda Susan ini, Masya Allah, dahsyat sekali sahabat-sahabat fillah. Beliau ini ya dengan beliau yang sudah siap-siap punya cucu saja, dimanapun ada majelis ilmu, beliau senantiasa hadir. Ya, saya masih ingat betul saat saya ada ya training public speaking di Jogja, beliau dari Pekalongan ya datang sendiri, Masya Allah. Saya ada di Solo, beliau datang ke Solo ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Public speaking beliau datang ya. Masya Allah. Di sini ketemu juga ya dengan Bapak Jumari ini, beliau juga sama ya. Dimanapun di Jogja, beliau hadir di Jogja. Di Solo, beliau hadir di Solo. Masya Allah. Dan Alhamdulillah, yang hadir pada malam hari ini adalah ya sahabat-sahabat juga ya, para alumni. Ada juga yang saat ini masih mengikuti kelas public speaking, speak to impact. Ada Bunda Eli, Bunda Argo, ya Masya Allah. Dan Bunda Susan ini adalah salah satu alumni kita ya, lulusan public speaking, speak to impact yang batch yang ke-9 ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa sekali Bunda ya, Masya Allah. Dengan energinya terus mengalirkan ya kebaikan demi kebaikan. Nah, berbicara tentang gua keajaiban ini, sahabat-sahabat fillah, hal yang paling mudah adalah kita ingat ya terkait dengan Siti Maryam, tentang Sayyidah Maryam, bahwa beliau itu senantiasa ya saat dihadirkan keajaiban di mana posisinya adalah dalam mihrab. Mihrab inilah keajaibannya Siti Maryam, dan mihrab ini adalah sebagai simbol tentang ya, ketenangan hati. Jadi solusi itu mudah hadir manakala kita semakin lapang hati kita. Dan kunci menghadirkan kelapangan hati itu adalah senantiasa kita hadir dalam ya gua keajaiban. Dalam gua keajaiban itu intinya adalah senantiasa kita ya berzikir kepada Allah, mendekat kepada Allah. Dan banyak sekali mungkin sahabat-sahabat fillah sedang bertanya-tanya, ya, di mana Allah saat saya butuhkan? Ya, di mana ijabahnya doa-doa itu? Padahal sejatinya sahabat-sahabat fillah, ya, Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Nah, maka selama ini coba kita cek seberapa kita ya sering mengingat Allah. Maka di situ pula Allah akan semakin sering mengingat kita. Allah senantiasa sering kali hadir, menanti kita, menanti ya doa-doa kita, rintihan kita, ibadah-ibadah kita. Namun seringkali kitanya yang belum hadir. Allah senantiasa on time menanti kita dengan panggilan-panggilannya. Tapi apakah kita sudah on time memenuhi panggilan-panggilan Allah? Maka wajar bagi ya kita jika saat ini kenapa jawaban solusi kok belum juga on time? Maka pastikan sahabat-sahabat fillah, mulai dari detik ini, saat ini, sebagaimana ya Siti Maryam tadi senantiasa khusyuk, nikmat, hatinya tenang saat masuk mihrab, hingga akhirnya menjadi sebuah kurikulum yang juga dipelajari oleh seorang nabi, yakni Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun yang ingin punya keturunan akhirnya sama-sama masuk ke dalam mihrab, fokus untuk memperbaiki hablum minallah. Jika kita praktek merawat terumbu karang, kita praktek ya senantiasa disiplin kata,
dan lain sebagainya itu adalah tentang bagaimana kita memperbaiki hablum minan nas. Ya, itu adalah hablum minan nas, di mana rezeki semakin mudah. Kenapa? Di sanalah Allah titipkan rezeki. Namun sahabat-sahabat filah, masya Allah, di saat kita masuk gua keajaiban, inilah kita sedang menjemput bola keajaiban. Mengapa? Karena kita benar-benar langsung yang mengakses yang memiliki keajaiban, yang mengakses yang maha memiliki solusi dari setiap persoalan kita. Inilah hablum minallah kita yang kita perbaiki. Jadi hablum minanas juga jalan, hablum minallahnya juga kita kencengin, ya. Maka ini masya Allah semakin dihadirkannya kemudahan demi kemudahan dalam hidup kita. Yuk sahabat-sahabat filah yang belum, yang mengetikkan di kolom chatnya apa-apa menjadi hajatnya, silakan sahabat-sahabat filah, nanti kita akan jamak dalam doa kita pada malam hari ini di penutup kita, ya, kajian rutin kita setiap Jumat. Malam Sabtu ini kita akan aminkan bersama-sama sahabat-sahabat filah, ya, semoga Allah ijabah, Allah ridhoi, Allah senantiasa, ya Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui pula, serta senantiasa, ya, menghadirkan, ya, titik-titik, ya, keajaibannya sangat luar biasa untuk diri kita. Satu titiknya saja masya Allah, ya, dari Allah semakin, ya, merasakan nikmat yang sangat luar biasa menggetarkan seluruh jiwa kita untuk merasakan nikmat terus khusyuk untuk senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Amin amin Allahumma amin, ya, masya Allah. Ya, alhamdulillah, ya, Bapak Jumari, ya, masya Allah, Bunda Eli, Bunda Yuyun, ini adalah pribadi-pribadi yang dahsyat nih. Sebagaimana Bunda Susan, ya, masya Allah, pribadi-pribadi yang dahsyat. Dan kemarin Bunda, ya, saya pun, ya, saat bertemu dengan Bunda Susan kembali, saat saya hadir di Batang, di rumah beliau, ini juga bagian dari, ya, keajaiban yang tidak disangka-sangka sahabat filah, ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, ya, masya Allah. Jadi saat malam hari saya sedang asik khusyuk di dalam majelis ilmu, saat saya ada seminar mandat rezeki online gitu, ya. Tiba-tiba ada telepon, ya. Telepon itu langsung menginfokan bahwa bisa nggak Pak Sofi kalau nanti jam 3 malam, padahal saya seminarnya itu sampai jam 11 malam, ya, karena ada Garbutala for Healing, kita praktek Garbutala bareng-bareng. Bisa nggak nanti jam 3 pagi, ya, perjalanan ke Pekalongan, ke Batang dan Pekalongan, itu padahal saya masih ada di Prambanan, masih ada di Klaten, Jawa Tengah. Itu jam 11 malam baru saya buka gitu, ya. Ya, bismillah bisa gitu, ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah mudahkan, ya. Kita perjalanan pun dimudahkan, tiba-tiba ada, ya, akses untuk berangkat ke sananya, akomodasinya pun dimudahkan, bahkan bisa berbarengan dengan salah satu direksi, ya, direktur perusahaan BUMN yang sangat luar biasa. Sampai di Batang pun kita nggak pernah tahu juga, nggak terpikirkan saya, masya Allah, Bunda Susan tuh belum. Nah, setelah selesai seminar, setelah selesai training, ya, mengisi di karyawan associate, ya, yang ada di BUMN tersebut, ya, tiba-tiba salah satu trainer mandat rezeki juga tiba-tiba, ya, beliau, ayo nanti kita pulang bareng-bareng gitu. Saat kita di mobil, tiba-tiba, sebentar ya, ini ada telepon gitu. Teleponnya apa ini gitu, ya. Ini bentar lagi kita akan, ya, silaturahmi ke salah satu sahabat kita. Namanya siapa Pak gitu? Namanya Bunda Susan, ya, masya Allah, ternyata terhubung gitu, ya. Dan saat beliau bertelepon itu, lokasinya mana ya gitu. Saya cuma bilang begini, itu Pak, sepertinya ada di sebelah kanan itu Pak. Saya melihat itu, ya, pernah melihat seperti WA story-nya itu ada rumah makan yang sedang launching. Sepertinya di sana Pak. Kita langsung ke sana saja Pak. Masya Allah, ternyata sudah ada Bunda Susan menyambut kita di depan, ya. Masya Allah. Ya, tempat usaha beliau sangat dahsyat sekali. Jadi saat kita senantiasa, ya, mendekat kepada Rob kita, sumber dari segala, ya, ciptaan yang ada di seluruh alam semesta ini, kita akses kepada sumbernya, kepada source-nya, maka kita pun kian mudah dihubungkan dengan orang-orang yang sefrekuensi. Kita pun akan mudah dipertemukan dengan orang-orang yang senantiasa, ya, selaras dengan kita. Bahkan Allah Ta'ala pun berfirman, ya, saat kita senantiasa berbuat kebaikan seberat biji zarah, Allah akan apa? Hadirkan kebaikan, khairiyarah, kebaikan pula. Allah akan datangkan, dekatkan nih. Jadi orang yang baik-baik akan dikumpulkan dengan orang yang baik-baik. Orang yang, ya, syarriyarah, memancarkan energi gugur, memancarkan energi yang tidak baik, maka akan dihadirkan pula energi-energi yang tidak baik kepada kita dan akan didekatkan dengan golongan orang-orang yang tidak baik. Maka ayo kita berlomba-lomba terus, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terus watawasau bil haq, watawasau bis sabr, untuk senantiasa nasihat-nasihati dalam hal kebaikan, dan kita pun kian didekatkan oleh Allah Ta'ala dengan pribadi-pribadi yang senantiasa memancarkan energi berlian. Sebagaimana pula Bunda Susan yang senantiasa bermanfaat, ya, untuk jamaah-jamaahnya, untuk para karyawan-karyawannya, masya Allah. Dan beliau ini, ya, sangat dahsyat sekali, ya. Semoga kita bisa menimba ilmu langsung, ya, kepada beliau, ya, bisa juga silaturahmi di Batang, di Pekalongan, di tempat usaha beliau. Amin amin Allahumma amin. Semoga Hampir
mampir ya. Siap Bunda ya, Masya Allah. Masya Allah, ada Pak Jumari ini ya, Masya Allah. Allah ya karim. Kita coba ini ya, aktifkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jumari. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Allah. kasih Ustaz Sofi, terima kasih Bunda Susan, luar biasa memang. Ya, malam ini saya dapat keajaiban nih, luar biasa nih. Allah ya karim. Jadi sore tadi saya tuh nggak nyaman sekali, kenapa ya? Ya mohon maaf, agak lama, maksudnya tidak bisa menikmati gua keajaiban. Jadi tadi sore itu rasanya nggak nyaman dan sudah beberapa hari ini karena saya tuh seperti kecapean terlalu lama duduk gitu. Sehingga mau melanjutkan pekerjaan sepertinya saya nggak mau mengerjakan pekerjaan, tapi mau ngapain ya? Mau ngapain? Akhirnya saya buka WA-nya Ustadz Sofi, ada di situ kan, oh ada Bunda Susan. Bismillah, saya niat. Allah. Alhamdulillah, luar biasanya lapang hati saya dan alhamdulillah jadi bahagia. Luar biasa Bunda, terima kasih. Terima kasih Ustaz Sofi. Semoga bermanfaat. Amin, pasti, alhamdulillah. Masya Allah. Jazakallah Pak Jumari. Semoga kita terus ya sambung silaturahmi, Amin. Terus ya saling berkabar terus Pak Jumari. Semoga kita semakin didekatkan terus dengan Allah Ta'ala dan kita pun bisa nanti reuni kembali di jannahnya Allah. Bertetangga di surga. Mobil khusus bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat Pilah semuanya. Sebelum kita tutup majelis ilmu kita pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar Allah hadirkan ya rahmatnya, Allah hadirkan ya senantiasa kemudahan, kelancaran, keridhoannya pada diri kita semuanya, serta dapatkan ya kebermanfaatannya bukan hanya untuk diri kita. Kita dimudahkan untuk mempraktekkan ilmu Allah yang sangat luar biasa ini, dan fadilahnya pula yang dirasakan oleh orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita. Amin, Allahumma amin. Mohon izin ya kita berdoa bersama-sama. Silakan sahabat-sahabat Pilah ambil posisi duduknya senyaman-nyamannya, serileks-rileksnya. Kita akan ya berdoa bersama-sama ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sudah ada sebagian sahabat-sahabat Pilah yang sudah mengetikkan hajat-hajatnya yang ada di kolom chatnya ya, Masya Allah, terkait dengan kesehatan, amanah ya, terkait pula dengan ya, Masya Allah, Allah ya karim ya. Baik, Alhamdulillah ya, masih ada sebagian yang dari kurang sehatnya ya, ada TBC, ada tiroid dan lain sebagainya. Semoga Allah angkat ya segala bentuk apapun yang saat ini menjadikan diri kita kurang nyaman. Semoga Allah bersihkan diri kita semakin bisa maksimal kembali untuk ya beribadah kepada Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakir, hamdan yu'afini mahwa yukafi'u mazidiyah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaq wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa 'alaniyatina faqabbal ma'dhiratina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Ya Allah, hadirkan anak-anak kami, anak-anak yang salih. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Tancapkanlah dalam hati anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, masuk menjadi bagian dari penerus pejuang pada agama-Mu ya. Senantiasa menyertakan amalan-amalannya atas nama kami ya. Saat kami benar-benar sudah terbujur kaku di dalam tanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan kami, anak-anak kami, keluarga kami, penyejuk hati kami. Jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Ampunilah seluruh perisai-perisai rezeki kami, ya Allah. Sayangilah kami, cukupkanlah kekurangan kami, ya Allah.
Angkatlah derajat kami. Hadirkanlah rezeki yang berlimpah kepada kami, rezeki yang baik-baik, yang cara datangnya pun dengan kebaikan, dan kami pun bisa menggunakannya dengan amanah, dengan penuh kebaikan, ya Allah. Sehatkanlah kami, maafkanlah kami. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Allah. Kami sadar, ya Allah, segala bentuk ketidakbaikan yang hadir kepada kami adalah dari hasil dari ketidaktaatan kami kepada, adalah hasil dari perisai-perisai rezeki kami di masa lalu, ya. Hari ini kami sadar, ya Allah. Hari ini kami mendekat kepadamu untuk memperbaiki diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunilah seluruh kesalahan kami, ya. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Allah, turunkanlah rezeki dari langit yang dengan kedatangannya menjadikan kegembiraan, menjadikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami maupun orang-orang yang ada kemudian hari, ya Allah. Orang-orang yang akan berjumpa dengan kami, ya Allah, sebagai tanda darimu, ya Allah. Maka hadirkanlah kepada kami rizki yang manfaat, rizki yang senantiasa menjadikan diri kami semakin taat kepadamu, ya Allah. Karena sungguhnya Engkaulah sebaik-baik Maha Pemberi rizki. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah kami dari siksa kubur maupun siksa api neraka. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami kemudahan, kelancaran, baik perkara dunia maupun akhirat kami, ya Allah. Saat ini masih banyak sekali sahabat-sahabat filah kami yang sedang berjuang untuk senantiasa lepas dari persoalan hidupnya. Ringankanlah jalannya, ya Allah. Tunjukkanlah jalan lurusnya, ya Allah. Dan bagi sahabat-sahabat filah yang telah mengetikkan di kolom chat ini, ya Allah, seluruh hajat-hajatnya kabulkanlah, ijabahkanlah, ya Allah. Ada yang saat ini sedang berjuang, dihadirkan kesembuhan dari TBC-nya, sembuhkanlah, ya Allah. Ada yang sedang berjuang saat ini dari tiroidnya, sembuhkanlah, ya Allah. Ada yang saat ini sedang berjuang dari amanah-amanahnya, lunaskanlah, ya Allah. Mungkin ada saat ini dirinya, ataupun pasangannya, anak-anaknya, anggota keluarganya, ataupun saudaranya saat ini sedang dihadirkan rasa kurang sehat. Hadirkanlah kesembuhan agar masing-masing dari mereka semakin bisa maksimal kembali untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Mungkin saat ini masih ada sahabat-sahabat kami yang saat ini masih terfokus untuk senantiasa menyelesaikan persoalannya. Tancapkanlah dalam hatinya. Hadirkanlah hidayah kepadanya, ya Allah, untuk senantiasa kembali berfokus hanya untuk semakin dekat, semakin taat, semakin mesra menikmati betapa bahagianya untuk senantiasa mendekat kepadamu, ya Allah. Dan di saat Engkau hadirkan rasa itu, ya Allah, kami yakin seyakin-yakinnya, ya Allah, Engkau yang maha memiliki solusi dari setiap persoalan kami. Engkau pula yang akan menguraikan seluruh persoalan-persoalan kami hingga dihadirkan rasa ketenangan, kebahagiaan, dan kami pun bisa kembali menujumu dengan penuh lapang, dengan penuh hati yang ridho lagi diridhoi olehmu, ya Allah. Satu hal yang kami rindukan, ya Allah, kami ingin Engkau sambut saat kembali kepadamu sebagaimana yang ada dalam Quran Surat Al-Fajr. Engkau sambut kami dengan firman-Mu, ya ayuhat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu adalah kami, ya Rabb, yang Kau sambut. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke jalan Rabbku dengan penuh ridho lagi diridhoi olehmu. Semoga ini adalah bagian dari kami, ya sahabat-sahabat filah kami yang hadir pada malam hari ini, ya Rabb. Sehingga Engkau hadirkan kami untuk kembali ke dalam barisan hamba-hamba yang Kau kasih. Fad'uli fi ibadi, masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku, hamba-hamba Allah, hamba-hambamu yang senantiasa Engkau cintai. Jadikanlah kami termasuk barisan dari hamba-hambamu yang Kau kasih tersebut, ya Allah. Wadkhuli jannati, dan Kau langsung perintahkan kami untuk senantiasa masuk, untuk merasakan surga, ya Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Masya Allah. Semoga bukan hanya sekedar kami yang meminta, tapi kami belum meminta sekalipun. Saat Engkau sudah ridho, Engkau sendiri, ya Allah, Engkau langsung yang meminta kami untuk masuk ke dalam jannah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih Kau telah berikan hikmah yang sangat luar biasa pada kajian malam hari ini, yang bersamanya disampaikan melalui wasilah Bunda Hajah Susan Arkaniza, ya Allah. Berikanlah kesehatan kepadanya, keberlimpahan, kemuliaan, kebahagiaan kepadanya, ya Allah. Terima kasih Engkau telah hadirkan
nikmatnya ilmu Allah yang sangat luar biasa ini. Izinkanlah kami untuk senantiasa berlatih mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Serta jagalah kami agar kami semakin kau istiqomahkan, kau mudahkan untuk menyelami setiap persoalan kehidupan. Untuk menjalani setiap episode kehidupan ini agar kami pun bisa selamat menuju kembali kepada. Jadikanlah kami kembali ke jalan-Mu dalam keadaan yang husnul khotimah ya Rabb. Syahid dunya, syahid akhirat, syahid dunya wal akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat filah, sahabat surga. Terima kasih khususnya Bunda Susan, Pak Jumari, seluruh sahabat-sahabat filah yang hadir pada malam hari ini. Ya, serta sahabat-sahabat filah yang belum bisa masuk di Zoom, yang saat ini sedang mengikuti live via Facebook, maupun yang sedang melihat siaran ulangnya ada di YouTube Best Learning Center. Ya, Masya Allah, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah balas dengan partisipasi aktifnya berupa pahala demi pahala yang terbaik dari Allah Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Dan ya, mohon maaf sahabat-sahabat filah, sahabat surga, jika sekiranya dari kami ataupun dari Bunda Susan, kami ya, barisan dari CTMR, barisan para pendosa yang senantiasa terus bertaubat dengan jalan senantiasa memuliakan, bahagiakan orang lain. Maka izinkanlah kami, jika sekiranya masih ada perisai-perisai rezeki, mungkin ada tutur tulisan kami yang belum tepat, mungkin ada tingkah laku kami yang belum berkenan di hati sahabat-sahabat filah yang hadir pada malam hari ini. Mohon izin, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ridhonya agar tidak menjadikan perisai rezeki bagi kami semuanya. Dan satu hal sahabat-sahabat filah, jika ada satu hal yang benar, yang hak, yang baik-baik, silahkan diambil dan itu adalah murni dari Allah Ta'ala. Dan sekiranya ada hal yang belum tepat, itu adalah dari kesalahan kami. Mohon ridhonya, mohon diikhlaskan sahabat-sahabat filah. Mungkin ada ya closing statement dari Bunda Susan, silahkan Bunda. Mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan Bunda Susan kepada kami semua, wabil khusus ya kepada saya untuk senantiasa saya pun terus berbenah diri, senantiasa untuk terus memperbaiki. Silahkan Bunda sebelum kita tutup. Closingnya ya Ustaz Sofi ya, bahwa keajaiban itu adalah bukan kebetulan ayah bunda semua, karena keajaiban itu adalah sebuah kepastian, sepasti benda yang jatuh dari atas menuju ke bumi. Jadi keajaiban demi keajaiban itu banyak yang mengalami, maka itu adalah sebuah kepastian, bukan kebetulan. Dan semua yang pasti itu ada ilmunya, ayah bunda. Ada ilmunya dan bisa kita pelajari, ya. Asal kita kuncinya tadi ada yakin, gitu ya. Bisa kita pelajari. Maka mungkin ada ayah bunda di sini yang masih ada persoalan tadi, ada penyakit, ya. Kemudian ada yang masih punya amanah. Insya Allah nanti akan ada jalan keluar, akan ada banyak petunjuk dari Allah. Karena keajaiban itu Allah telah seperti digerojokkan untuk kita semua. Bagi yang kita mau membuka perisainya. Bagi kita yang mau yakin kepada Allah. Maka Bapak Ibu semua untuk kita terus belajar meraih keajaiban itu dengan banyak jurus dari Magnet Rezeki. Ya, diantaranya kali ini adalah jurus 2 keajaiban. Mungkin nanti sesi-sesi berikutnya adalah jurus-jurus yang lainnya. Tentu kepada Ustadz Sofi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, ada kehilapan, juga kepada ayah bunda di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kita pupuk keyakinan kita kepada Allah bahwa keajaiban itu adalah kepastian, bukan kebetulan. Nah, sesuatu yang pasti itu bisa dipelajari ayah bunda. Kita belajarnya melalui ada jurus-jurus di Magnet Rezeki karena jurusnya tertata, rapi, mudah dipahami, bahasanya juga fun, menyenangkan. Insya Allah mudah sekali untuk ada percepatan dari realisasi doa-doa kita. Bapak Ibu yang masih ada persoalan, jangan khawatir, Allah sangat dekat pada kita. Asal kita mau berjalan mendekat kepada Allah, Allah akan berlari mendekat kita.
Maka ayah bunda semua, saat ini telah kita ada materi gua keajaiban untuk kita praktekkan, ya, agar kita mendapat dekapannya Allah Ta'ala, kemudian diberikan banyak solusi hingga impian Bapak Ibu semua, beberapa impian atau banyak impian nanti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Impian dari ada penyakit bisa sembuh, ada dari amanah bisa segera terselesaikan, ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga, nanti akan tercipta kebahagiaan, yang ada kekurangan dalam finansial, nanti akan diberikan berlimpah ruah finansialnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih closingnya Pak Ustaz Sofri. Masya Allah, jazakillah Bunda Susan, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala, mari kita tutup majelis ilmu kita pada malam hari ini dan sampai jumpa di pekan depan. Insya Allah kita akan terus belajar tentang ya memperbaiki diri semakin mendekat pada Rabb kita. Kita tutup ya majelis ilmu kita pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali, dengan hamdalah dan doa ya kafaratul majelis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat-sahabat fillah, terima kasih Bunda Susan, terima kasih Pak Jumari, ya Bunda Sulistiani dan seluruh sahabat-sahabat fillah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ya billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sofi, terima kasih Bunda Susan. Terima kasih. Sama. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan. Sahum lah pakai ya Pak. Izin lab Bunda. Kita tutup bersama-sama. Terima kasih semuanya.